واجعل
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaallah amin ya rabbal alamin. Wa tara, dan ia melihat, kathiran, kebanyakan, minhum, dari mereka, yusari'una, bersegera, fil ithmi, membuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Ai, yakni artinya, watara, dan ia melihat, kathiran, kebanyakan, minal yahudi, dari golongan orang Yahudi, yusabiquna fil ma'asi wa zulmi, mereka saling berlomba-lomba untuk terlebih dahulu berbuat maksiat dan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya orang Yahudi itu mereka dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka juga dijadikan oleh Allah menjadi keluarganya qiradata wal qanazir, keluarganya kera dan keluarganya babi. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita semua bahwasanya kebanyakan dari orang-orang Yahudi itu mereka berlomba-lomba bersegera berbuat dosa dan permusuhan. Jadi senang, memang mereka tuh senangnya berbuat dosa, senang berbuat maksiat, senang berbuat zalim, senang kalau ada permusuhan. Makanya negara-negara yang dikuasai oleh Yahudi itu akan menjadi negara yang senang perang, gitu. Ya, karena dasar dari diri mereka itu senang perang, senang permusuhan. Wa aklihi musuh, dan mereka memakan as-suhd yang haram. Ai aklihimul haram, mereka memakan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Labisa ma kanu ya'malun. Labisa ma kanu, sungguh mereka adalah seburuk-buruknya umat, ya, karena apa yang telah mereka kerjakan. Yakni artinya mereka seburuk-buruknya orang yang berbuat amal-amal keburukan, ya, itu adalah akhlak yang syani'ah, yang sangat buruk, ya. Sayyi'ah itu buruk, syani'ah itu sangat buruk sekali. Na'udzubillah min dzalik. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar. Laula yanhahum, mengapa tidak melarang mereka, ar-rabbaniyun, orang-orang alim dari golongan Yahudi, wal ahbaru, dan para pendeta. Yakni artinya halla yuzajjiruhum ulama'uhum wa ahbaruhum, sungguh mereka sangatlah buruk, yaitu ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka. An qaulihimul ithma, dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa, wa aklihim, dan mereka memakan as-suhta, yang haram-haram. Yakni artinya anil ma'asi, berupa maksiat-maksiat, wal athami, dan dosa, wa aklil haram, dan memakan makanan yang haram. Labisa ma kanu yasna'un, sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Artinya bisa soni'ihim, sangatlah buruk pekerjaan mereka. Dzalika, yang demikian itu karena mereka meninggalkan larangan anirtikabi maharimillahi,
dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang yang beriman mereka itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi, bahkan pendeta-pendetanya, bahkan orang-orang yang alim yang ada pada golongan Yahudi itu kebalikannya. Mereka kebalikan dari bertakwa. Apa yang diperintah Allah enggak dikerjakan, apa yang dilarang Allah malah dikerjakan. Wa qala Abu Hayyan, dan berkata Imam Abu Hayyan, ya, tadammanat hadhil ayat, dikumpulkan ayat ini untuk mengecam para ulama dan hamba-hamba ala sukutihim, atas diamnya mereka anin nahyi, dari larangan an ma'asi Allah, dari bermaksiat kepada Allah. Jadi artinya ini juga teguran bagi kita. Siapa yang melihat keburukan, kemaksiatan, kezaliman, namun diam saja, tidak mau mengadakan perubahan, baik secara kekuasaan atau dengan nasihat perkataan, atau bahkan dengan mendoakannya melalui hatinya, ya, tidak ada perhatian sama sekali untuk merubah keadaan itu, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seburuk-buruknya ulama, seburuk-buruknya hamba Allah kalau melihat kemaksiatan tapi diam saja, ya. Maka kalau kita melihat suatu kezaliman, falyughayyirhu biyadihi, yang pertama pilihannya itu adalah kita rubah dengan kekuasaan. Kalau kita RT, dia berkuasa pada rakyat yang ada di RT, kan begitu. Kebijakan-kebijakannya harus kebijakan yang membawa kepada kedekatan dengan Allah. Jangan sampai kemaksiatan merajalela, paling tidak se-RT itu, insya Allah. Tapi kalau kita RT ya bukan, punya kekuasaan, kekuatan yang nggak punya, ya kalau tidak bisa maka rubah dengan perkataan, dengan lisan, dengan menasehati. Kita nggak mampu karena yang mau dinasehati, yang berbuat zalim, yang berbuat maksiat itu juga ternyata orang yang berpengaruh misalnya, ya rubahlah dengan hati, wa dzalika adhaful iman, tapi merubah dengan hati, dengan mendoakannya adalah selemah-lemahnya iman. Minimal kalau kita melihat di media sosial, maksiat kan banyak sekali, betul? Ya. Kita tuh ada perhatiannya, ingin membawa perubahan seperti yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, paling tidak hati kita tidak menyetujui keadaan kemaksiatan itu, hati kita tidak setuju terhadap kezaliman itu, dan hati kita mendoakan agar orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Wa ansyada Ibnul Mubarak, dan telah membuat nasyid, yaitu Syekh Imam Ibnul Mubarak, wa hal afsada dina illal muluku wa ahbaru sawin wa rabbaniha. Wa hal afsada dina, sungguh telah rusak agama. Ya rusaknya karena apa? Melainkan adalah karena rajanya yang rusak, wahbaru pendetanya rusak, sauin wa rahbaniha, mereka adalah sudah menjadi orang yang buruk, bahkan rahib-rahibnya juga itu dapat merusak agama. Jadi 3 menurut Syekh Ibnul Mubarak yang merusak agama. Yang pertama muluk, raja, penguasa, ya. Kalau kata kita umaroknya kalau rusak, ya rusak rakyatnya.
umaroknya nggak bisa bikin kebijakan yang membawa kedekatan kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya rusak rakyatnya. Yang kedua ulamanya, yang ketiga adalah orang-orang yang solehnya. Orang yang solehnya diem aja, ulamanya nggak mau ngomong juga, itu kemaksiatan dibiarkan saja, naudzubillah min dzalik, maka hancurlah agama. Naudzubillah. Wa qalatil yahud, dan berkata al yahud, orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan-tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Kalau kata kita diborgol, terbelenggu. Ayat ini artinya qala al-yahud al-lu'ana, yang terlaknat. Innallaha bakhilun, sesungguhnya Allah tuh kikir, yuqattirur rizqa, ya, membatasi pemberian rizki, alal ibadi, pada hambanya. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, terima kasih Pak, semoga rezekinya melimpah. Amin. Ya Allah yang mengaminkan juga berikan yang sama. Amin. Berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maghlulatun, terbelenggu di sini ay artinya bakhilatun, kikir, amsaka ma indahu bukhlan, menahan apa yang ada pada dirinya karena kikir. Laisa yu'inuna ayyadillaha maufiqatan, mereka tidak memaknai bahwa tangan Allah itu terbelenggu dengan makna itu, walakinnahum, akan tetapi mereka memaknai perkataan mereka, innahu bakhilun, sesungguhnya Allah itu adalah kikir, pelit. Ya Allah, ya. Mereka bukan makna yang sesungguhnya maghlulah, artinya terbelenggu tangannya nggak bisa ngapa-ngapain, bukan. Maksud mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu itu karena mereka mau mengatakan Allah itu pelit, bakhil, kikir, medit, koret, buruk sikutan. Gullat aidihim, terbelenggu tangan-tangan mereka. Du'aun alaihim bil bukhli al-madmum, ya, itu adalah panggilan atas mereka karena kekikiran dan hinanya mereka, wal faqri, dan fakirnya mereka, wan nakdi, dan susahnya mereka, ya. Karena mereka dalam keadaan susah orang Yahudi itu, karena mereka fakir, karena mereka itu orang yang sangat kikir juga, maka mereka mengatakan kalau Allah itu adalah kikir. Jadi jangan sampai akhlak Yahudi ini menjadi kita contoh. Nauzubillah min dzalik. Ya, kenapa? Kalau kita lagi kesempitan, lagi kesulitan, hartanya lagi sulit, ma'isyahnya lagi sulit, kemudian berkata, Allah tuh pelit banget sama saya. Jangan begitu, itu adalah akhlaknya orang Yahudi. Ketika kita menyematkan sesuatu yang mustahil pada Allah, kita mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Allah, ketika itu kita terlaknat seperti terlaknatnya orang Yahudi di hadapan Allah. Na'udzubillah. Bahkan hilang imannya, hilang Islamnya. Ya. Kenapa dalam sehari semalam kita syahadat melulu? Iya. Mulai dari bangun azan udah syahadat, wudu ya ada syahadatnya, di dalam sholat ada syahadat berapa kali dalam sehari semalam, karena iman dan Islam dalam hati seorang hamba Allah sering kali mati, sering kali hilang dalam hatinya, dan mereka tidak sadar. Orang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirru itu mengatakan dalam Fathur Rabbani, sekali kamu protes sama Allah, ketika itu imanmu hilang, Islammu hilang. Nauzubillah min. Maka harus terus-menerus dihidupkan Islamnya, imannya, ihsannya, akhlakul karimahnya, takwanya, ma'rifatnya, tauhidnya. Itu yang ada pada diri kita tuh minta dihidupin.
Kenapa sih sampai sekarang kita nggak bisa berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kenapa sih? Walaupun dalam mimpi, kenapa sih? Ternyata mungkin salah satunya karena imannya belum hidup. Imannya hidup tapi lemah. Iman hidup, Islam hidup, ihsan belum tentu hidup. Nah, derajat ihsanlah yang membawa dapat melihat. Kalau orang ihsannya hidup, karena ihsan itu anta'buda ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah, kau melihat Allah. Tuh. Fa in lam takun tarahu, kalau kau enggak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka kamu harus yakin kamu itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berjumpa dan mendapatkan derajat orang-orang yang berjumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam atau yaqzatan, pada saat kita mimpi, tertidur, ataupun pada kenyataannya, ya, maka kita harus mencapai derajat ihsan. Ya. Allahumma Allah naziri, Allah syahidi, Allah Allah, 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 Allahumma Allah selalu bersamaku, Allahu naziri, Allah selalu melihatku, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan perbuatanku, zahiran aw batinan. Kita yakin itu, ya, itu zikir yang selalu dibaca Syekh Sahil bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kalau pengen mencapai derajat ihsannya cepat, maka baca itu minimal sebelum tidur, ya, sebelum kita tidur baca gitu. Allahumma Allah naziri, Allah syahidi, Allahu Allah. Baca sampai ketiduran. Selama tidur kita dihukumi lagi zikir itu. Masya Allah. Maka tidak berkemungkinan ketika kita tidur kita syahid, ya, isyhad, bisa melihat langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cuma teori, dipraktekin. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya berjumpa dengan baginda Rasulullah. Sampai mana barusan? Ulat aidihim, ya. Sampai walu'inu, dan mereka yang dilaknat bima qalu, disebabkan apa yang mereka katakan, ai ab'adahum, mereka menjauhkan mereka dengan sabibul in'am, di dalam memberikan nikmat. Wa yurzaqu wa yu'ti kama yasha, sedangkan Allah itu memberikan rizki dan memberikan macam-macam anugerah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Sa'ud, berkata Imam Abu Sa'ud, wa tadyibu, dan susahnya rizki, ya, itu bukan karena kusur, bukan karena sedikit, fi faidihi, di dalam pemberiannya, bali anna infaqu, akan tetapi itu adalah karena
menafkahkannya tabi'un lima syi'ati. Allah Subhanahu wa ta'ala menafkahkannya itu bagi orang yang sesuai dengan kehendak Allah saja, ya, berdasarkan apa? Karena semua itu ada hikmahnya. Kita nggak tahu rezeki kita tuh yang dikasih Allah sebenarnya berapa. Apakah di awal kehidupan kita rezeki itu diberikannya banyak langsung? Apakah rezeki itu dihabiskan oleh Allah di pertengahan hidup kita sehingga akhir-akhir hidupnya melarat? Naudzubillah ini. Apakah justru diberikan oleh Allah kelapangan dan keleluasan rezeki itu di akhir-akhirnya? Pokoknya rezekinya semua sudah dikasih sama Allah, sudah ditetapkan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang sudah ditetapkan rezekinya begini, segini, tapi kok bisa tambah kaya raya? Karena Allah berinfak kepadanya. Hati-hati. Kalau kita berinfak, maka Allah akan berinfak kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah berinfak karena Allah, Allah nggak akan infakkan kepada kita. Nauzubillah. Maka ayo berinfak. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu dinasihati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis qudsi, ya Bilal anfik unfik laka. Wahai Bilal, kata Allah, berinfaklah niscaya aku akan berinfak kepadamu. Sebelum menikah, Sayyidina Bilal bin Rabah nggak punya apa. Orang baru terbebas, baru dimerdekakan dari perbudakan, nggak punya apa. Ya, suruh berinfak walaupun hanya sedikit, maka diinfakkan oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar memberikan, Sayyidina Umar memberikan, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Itu pada ngasih, sahabat-sahabat pada ngasih untuk pernikahannya. Alhamdulillah. Padahal yang diinfakkan oleh Sayyidina Bilal itu apa? Cincin yang terbuat dari tembaga yang tidak ada harganya, ya. Dan itu menjadi sesuatu yang dahsyat kalau dia infakkan karena Allah. Yang membuat tambahan harta itu adalah karena Allah berinfak kepada kita. Maka infakkanlah hidup kita untuk Allah, niscaya Allah akan menginfakkan banyak kepada kita. Amin ya rabbal. Jangan jadi orang pelit. Kalau sodakoh itu, ya, tutfi'u ghadabar rabbi. Nanti kalau orang banyak sedekah, murka Allah hilang. Kalau orang itu senang sedekah, penyakitnya jauh-jauh. Kalau orang itu sedekah, masuknya golongan siddiqin. Kalau mau ditambahin hartanya sama Allah, berinfak. Niatnya infak. Kalau sodako itu menjadi siddiqin nanti. Kalau sodako itu menjadi pemadam murka Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itu siddiqin nanti. Ya. Nah, kalau pengen tambahan harta, berinfak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ngasih walaupun hanya 500 perak kepada ondel-ondel yang lagi berjalan, betul tidak? Ya, kepada siapa tukang minta-minta walaupun hanya 500, niatkan sedekah karena Allah, niatkan berinfak karena Allah, niatkan untuk berzakat harta karena Allah. Ayo coba saya tanya sekarang, siapa yang ada di sini yang berzakat dengan zakat penghasilan, zakat harta? Betul tidak? Kalau nggak pernah, ayo dipernain. Mungkin salah satu penghalang kenapa kita rezekinya itu sempit terus ya karena itu. Zakatnya enggak, infaknya enggak, sedekahnya jarang, kan begitu. Ya, ya. Maka kami menasihati diri kami sendiri, semoga yang mendengar mendapat manfaatnya. Amin. Kalau pengen luas rezekinya, berinfaklah karena Allah. Insya Allah. Sedikit lagi sampai mana tadi? Bapak usaha itu ya, sekarang wala yazidanna katsiran minhum, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menambahkan banyak di antara mereka ma unzila
kedurhakaannya, wa kufran dan kekufurannya, ditambahin sama Allah berupa kedurhakaan dan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat artinya wa yazidannahum, sungguh Allah akan menambahkan kepada mereka terhadap apa? Dengan hadzal Quran alladzi unzila 'alaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan kepadamu wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kekafiran di atas kekafiran mereka. Kafir di atasnya kafir, bukan cahaya di atas cahaya, tapi kafir di atas kekafiran. Itu orang Yahudi itu begitu ya. Orang yang lain kafir doang, Yahudi sih kafir di atas kafir. Nauzubillahi min dzalik. Wa tughyanan faqu tughyanihim, durhaka di atas durhaka. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Udah durhaka di atasnya orang-orang yang durhaka. Hadirin, kalau kita itu wudu, masih punya wudu, kita wudu lagi, nggak batal wudunya, masih punya wudu, kita wudu lagi, maka itu hikmahnya apa? Cahaya di atas cahaya. Karena sudah berwudu cahaya, dia berwudu lagi, berada di atas cahaya. Kita udah sholat, tajdidus sholat, cahaya di atas cahaya. Maka jangan pernah tinggalkan wudu dan sholat. Ayo, kalau orang yang mereka itu benar-benar cerdas, hutang terhadap Allah itu didahulukan. Kalau kita masih banyak hutang sholat, sholat sunnahnya ntar dulu aja, yang wajib aja hutangnya dibayarin dulu. Kalau kira-kira kita yakin udah lunas tuh hutang sholatnya, silakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Paham tuh? Insya Allah. Kenapa demikian? Karena hutang sholat kita satu sholat saja di hadapan Allah itu menyebabkan berkemungkinan kita masuk neraka sakor. Nauzubillahi min. Ada neraka khusus yang Allah tempatkan bagi orang-orang yang mereka meninggalkan sholat atau punya hutang sholat, bahkan yang tidak pernah sholat. Nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, waktu di dunia saya enggak sholat, waktu di dunia saya punya hutang sholat, waktu di dunia saya lalai terhadap sholat. Maka jangan pernah kita tinggalkan sholat. Insya Allah. Setiap kali diturunkan ayat-ayat dalam Al-Quran, kafaru biha, mereka ingkar terhadapnya. Itu orang-orang Yahudi. Turun ayat ini enggak mau tahu, mereka ingkar, mereka enggak percaya. Itu orang Yahudi itu begitu ya. Maka mereka terus-menerus bertambah kedurhakaannya dan kekafirannya, sebagaimana orang sehat makan. Kalau diterusin makan lagi, dia akan menjadi orang yang sakit dan dia akan sakit beneran. Nauzubillahi min. Walaupun dia sehat, kalau dihabek makan lagi enggak, kelar terus saja makan, dia akan menjadi orang yang sakit. Ya Allah, udah sakit, makan lagi ya tambah sakit. Makannya bukan cuma maruk, bukan. Ya Allah, ya naudzubillah. Ya. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, ya. A'lam ta'ala, Allah Ta'ala itu memberikan ilmu nabiyahu kepada nabinya, annahum, bahwasanya mereka itu orang Yahudi adalah ahlinya di dalam membangkang ya, dan menolak atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu tidak akan pernah tunduk kepada kebenaran. Tuh orang Yahudi
Kita ingat-ingat tuh orang Yahudi itu begitu, mau dinasehatin kayak apa, mau didoain kayak apa, nggak bakalan mempan kalau orang Yahudi. Ya, karena mereka sudah dicap oleh Allah, mereka tidak akan pernah tunduk kepada kebenaran. Walaupun mereka tahu kebenarannya, mereka tahu bahwa Quran itu benar, mereka tahu bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu benar, mereka tahu itu. Tapi mereka tetap saja menolak karena mereka hatinya sudah mati, karena Allah sudah cap mereka kufur di atas kekufuran, mereka adalah durhaka di atas kedurhakaan. Na'udzubillah min. Akan tetapi mereka itu selalu menentang apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Yusalliya bidzalika nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah yusalliya itu menghibur. Allah menghibur dengan hal yang demikian itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari apa-apa yang hilang dan dari apa-apa yang mereka dustakan, ya. Udah, wahai baginda Rasul, nggak usah nangisin orang Yahudi yang mati itu, ya. Udah gembira aja, nggak usah sedih. Kamu memang penyayang, wahai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang Yahudi itu lewat kerandanya, kau menangis. Aku masih ada, sedangkan dia masih dalam keadaan Yahudi, nggak dapat hidayah. Itu karena kasih sayangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Allah membahagiakan hatinya baginda Rasul. Sudah, nggak usah khawatir, nggak usah sedih, wahai kekasihku. Mereka emang begitu, ya. Mereka akan selalu mendustakanmu walaupun engkau sudah nasihati. Mereka akan tetap menentangmu walaupun kau sudah memberikan ajakan-ajakan terbaik dan bahkan mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Nggak bakalan nurut mereka tuh, ya. Nah, Allah mengabarkan yang demikian ini, walayazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, itu karena untuk membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menimbulkan di antara mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dari mulai di zamannya Nabi Musa alaihissalam sampai terus sampai akhir kiamat, Allah sudah beritakan bahwa orang Yahudi akan terus-menerus menimbulkan permusuhan, akan terus-menerus menimbulkan kebencian, ya, menebarkan kebencian. Kalau orang Islam menebarkan salam selamat sejahtera, ini sih menebarkan kebencian terus sampai kiamat. Ai al-qaina bainal yahud, ya, ditimbulkan oleh Allah di antara golongan orang Yahudi itu sendiri al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, ya. Maka mereka itu begitu karena pendapat mereka yang mukhtalifah, berbeda-beda. Wa qulubuhum, dan hati mereka syatta, terpecah. La yazaluna, tidak berhenti-berhentinya, terus menerus mutabaghidina, saling benci, ya, muta'adina, saling bermusuhan, ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Tuh orang-orang Yahudi itu begitu. Ulama sedikit lagi, ya. Setiap kali mereka melakukan menyalakan api peperangan, naran bil ardi, api peperangan, atfa'ahallah, maka Allah memadamkannya, ya. Mereka mengadu domba antara Iran, Amerika, betul, dinyalakan peperangan, Allah lagi yang padamkan api itu. Mereka memerangi orang-orang Palestina, dipadamkan lagi sama Allah. Terus
Mereka menyalakan api peperangan, dipadamkan lagi oleh Allah. Terus menerus begitu. Ay kullama aradu ish'al harbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atfa'aha Allah. Setiap kali mereka bermaksud untuk menyulut peperangan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah selalu memadamkannya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha di muka bumi untuk terus-menerus berbuat kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Mereka sungguh-sungguh fil kaidi, dalam tipu daya terhadap orang-orang Islam dan pengikut-pengikutnya orang Islam. Wa yas'auna lil ithara, ya, mereka berupaya untuk menyebarkan al-fitan, fitnah-fitnah bainal muslimin, di antara orang-orang Islam. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, artinya termasuk watak dari mereka, min sajiyatihim, termasuk watak mereka. Annam, bahwasanya mereka daiman senantiasa yas'auna fil ifsad, berusaha untuk membuat kerusakan fil ardi, di atas muka bumi. Wallahu, sedangkan Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mufsidina, orang yang berbuat kerusakan. La yuhibbu man kanat hadhihi sifatahu, yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat ini. Maka janganlah kita bersifat seperti orang Yahudi, terutama dalam hal bakhil dan menentang terhadap ayat-ayat Allah, terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang yang tidak pelit, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dicintai sama manusia, dicintai sama syurga, ya, mereka jauh dari api neraka. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh dari api neraka. Sedangkan wal bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas. Enggak ada manusia yang suka sama orang pelit, betul enggak? Jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Akan tetapi qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wal alimul bakhil, orang alim yang kikir, pedit, koret, ya, itu jauh lebih jelek dari siapa? Daripada wal jahilus sakhi, daripada orang yang bodoh, enggak alim tapi dia dermawan. Wal jahilus sakhi ahabbu ila Allah taala minal alimil bakhil. Orang yang jahil, yang bodoh tapi dia dermawan, jauh lebih dicintai Allah daripada orang yang mereka itu ulama, alim tapinya pelit. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari sifat-sifatnya orang Yahudi. Jangan sampai kita semua disifati dengan sifatnya orang Yahudi. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga tidak memiliki sifat-sifat mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.